Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di presentasi proyek ujian MIT mata kuliah Scalable System Design. Saya Syarifah Aziza M dengan NIM 1058411006423. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan proyek kami yang berjudul Sistem Informasi SMA Cendekia Nusantara berbasis Scalable System Design. Perkenalkan, anggota kelompok kami ada Miftahul Jannah dengan NIM 10584111623. Bertanggung jawab atas perancangan database, skema Prisma, ERD, sheet, data, serta modul autentikasi dan manajemen user. Dian Ramadhani dengan NIM 10584111623 mengerjakan backend API untuk modul siswa, guru, kelas, mata pelajaran, jadwal, nilai, dan absensi. Serta Putri Ayu Reski Amalia dengan NIM 1058411176623 mengerjakan backend API, modul jurnal BK, dashboard, dan laporan, serta konfigurasi Redis Sketching dan Prometheus Monitoring. Dan saya sendiri, Syarifah Aziza M dengan NIM 1058411006423 mengerjakan seluruh tampilan front-end menggunakan Reg dan Tailwind, CSS, serta konfigurasi Docker, Compose, dan Engine Load Balancer. Latar belakang proyek ini berawal dari permasalahan nyata yang dihadapi sekolah dalam mengelola data akademik. Selama ini, data siswa, nilai, dan absensi masih tersebar di berbagai dokumen Excel yang tidak terhubung satu sama lain. Akibatnya, kepala sekolah tidak bisa memantau kondisi akademik secara real-time. Orang tua tidak punya akses langsung untuk melihat perkembangan anaknya, dan proses pembuatan laporan memakan waktu lama karena dikerjakan secara manual. Di sisi teknis, sering bertambahnya jumlah siswa dan pengguna. Sistem harus mampu berkembang tanpa perlu dirombak ulang dari awal. Inilah mengapa pendekatan scalable system design menjadi pilihan kami. Memastikan sistem tetap responsif, andal, dan mudah dikembangkan meski beban meningkat. Nah, tujuan proyek kami ada 5. Yang pertama, yaitu membangun sistem informasi sekolah terintegrasi yang dapat digunakan oleh 7 jenis pengguna dengan hak akses berbeda. Kedua, mengimplementasikan arsitektur modular monolit yang siap dimigrasikan ke microservice. Ketiga, menerapkan ready sketching untuk mempercepat response time pada data yang sering diakses. Keempat, mengimplementasikan load balancing dengan engine untuk mendukung horizontal scaling. Dan kelima, membangun sistem monitoring real-time menggunakan Prometheus dan Grafana. Selanjutnya, saya persilakan kepada Dian untuk menjelaskan gambaran umum sistem. Kepadanya, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan tentang gambaran sistem modul dan hak akses. Pertama, saya login sebagai admin. Ini adalah tampilan dashboard admin setelah login. Terlihat statistik keseluruhan sistem, total siswa, guru, kelas, dan mata pelajaran. Admin memiliki akses penuh ke seluruh fitur sistem. Nah, sistem kami ini terdiri dari 13 modul utama yang terlihat di menu sebelah kiri. Saya akan tunjukkan beberapa modul yang penting. Ini adalah modul data siswa. Admin bisa menambah siswa baru, mengedit data, menghapus, serta mengekspor seluruh data ke Excel. Setiap siswa yang ditambahkan otomatis dibuatkan akun untuk login. Selanjutnya adalah modul data guru. Di sini, admin bisa mengelola data guru termasuk penugasan mata pelajaran. Saat guru ditambahkan, sistem otomatis membuat akun dengan username dari NIP tersebut. Selanjutnya di sini modul laporan. Pada modul laporan ini, admin bisa melihat laporan absensi dan nilai per semester. Dan di sini kita bisa memfilter berdasarkan kelas tertentu. Ada juga laporan BK dan laporan jurnal untuk dalam mengajar.
Selanjutnya adalah menu audit log. Di sini berfungsi untuk mencatat semua aktivitas penting di sistem secara otomatis. Setiap kali ada penambahan, perubahan, ataupun penghapusan data, maka sistem akan langsung mencatatnya lengkap dengan siapa yang melakukan, kapan, dan dari IP mana. Kemudian saya logout dan saya masuk ke guru. Nah, di sini guru tampilannya sedikit berbeda. Guru hanya mampu melihat menu yang relevan dengan tugasnya, yaitu jurnal mengajar, input nilai, dan absensi. Pada halaman absensi, guru memilih kelas, terus guru tinggal mengklik status hadir, sakit, izin, ataupun alfa. Lalu ketika kita menyimpan absensi, maka akan muncul dan tersimpan di riwayat absensi admin. Selanjutnya, pada menu BK di sini, guru juga bisa membuka halaman BK, tetapi hanya bisa melihat daftar kasus saja. Terlihat ada banner biru yang menginformasikan bahwa guru hanya dapat melihat data. Dan saya akan login sebagai siswa. Sekarang ini adalah tampilan siswa. Sangat berbeda. Di sini siswa hanya mampu melihat data miliknya sendiri. Ada tab nilai saya, absensi saya, jadwal dan BK saya. Semua data yang ditampilkan adalah data siswa yang sedang login. Tidak bisa dan data tidak ada tombol tambah ataupun edit. Selanjutnya saya akan login ke Capsec. Nah, ini adalah tampilan kepala sekolah. Kepala sekolah hanya bisa mengakses semua halaman monitoring dan hanya bisa melihatnya, tetapi tidak bisa mengubah apapun. Di sini di halaman absensi, tab input, absensi tidak muncul sama sekali, hanya ada tab riwayat. Sedangkan di halaman jurnal mengajar juga tidak ada tombol menambah jurnal. Ini adalah gambaran sistem dan perbedaan hak akses antar role. Selanjutnya saya persilahkan kepada Putri Ayu untuk menjelaskan arsitektur sistem. Baik, terima kasih atas Dian Ramadhani. Saya Putri Ayu Rizky Amalia. Saya akan menjelaskan arsitektur sistem berdasarkan diagram ini. Arsitektur kami menggunakan pola modular monolit dengan 3 lapisan utama. Lapisan pertama adalah engine X load balancer yang menjadi pintu masuk semua request dari klien. Engine X kami konfigurasi dengan algoritma Lescon, artinya setiap request baru akan dikirim ke instance backend yang paling sedikit koneksi aktifnya saat itu. Ini lebih efisien dari round robin, terutama untuk request yang durasinya bervariasi. Lapisan kedua adalah front-end reach yang berjalan di port 80 dan API Backend Express. .js di port 5000. Yang paling penting di sini backend kami bersifat stateless karena autentikasi menggunakan JWT. Tidak ada session yang disimpan di server. Ini adalah fondasi dari horizontal scaling yang sesungguhnya. Lapisan ketiga adalah stranger layer. MySQL sebagai database utama, Redis sebagai cache, dan Prometheus plus Grafana untuk monitoring. Alur request secara lengkap, yaitu klien kirim request ke Nginx, Nginx distribusikan ke backend paling ringan, backend verifikasi JBT token, dan cek role pengguna, lalu cek Redis cache. Jika data ada di cache, langsung retur dalam waktu sekitar 2 milidetik. Jika tidak ada, baru query ke MySQL sekitar 45 milidetik. Lalu simpan hasilnya ke Redis, baru return ke klien. Dan ketika operasi yang mengubah data otomatis dicatat ke audit log. Scroll, guys.
Sistem kami dirancang untuk berjalan pada 8 virtual CPU dengan pembagian yang memiliki alasan teknis masing-masing. vCPU 1 untuk front-end sangat ringan karena hanya server file statis yang dapannya bisa diganti CDN. vCPU 2 untuk API Gateway dan Engine X Load Balancer menjadi entry point semua traffic sehingga butuh dedicated resource. vCPU 3 untuk modul jurnal. Kami pisahkan sebagai seluruh guru input jurnal hampir bersamaan setiap pagi hari, menyebabkan lonjakan write yang sangat terprediksi setiap harinya. vCPU 4 untuk modul BK, data counseling bersifat sangat sensitif, sehingga butuh isolasi dari modul lain. vCPU 5 untuk modul kesiswaan menangani operasi bulk, seperti import ratusan data siswa dari Excel. vCPU 6 untuk MySQL database, dedicated CPU agar query tidak bersaing research dengan aplikasi. vCPU 7 untuk Redis Cache, operasi in memory. Butuh CPU dedicated untuk latensi konsisten di bawah 5 milidetik. Dan vCPU 8 untuk Prometheus dan Grafana. Monitoring dipisahkan agar tidak mengganggu performa sistem utama. Sekarang rancangan database. Database kami menggunakan MySQL 8.0 dengan Prisma ORM. Terdiri dari 22 tabel, 33 relasi, dan 26 indeks. Kami membagi 22 tabel menjadi 5 kelompok fungsional. Kelompok pertama, manajemen pengguna, roles, users, refresh, tokens, dan activity logs. Kelompok kedua, data SDM sekolah, teacher, student, parents, dan parents_student, relasi orang tua dan siswa menggunakan tabel Junction karena satu orang tua bisa memiliki lebih dari satu anak. Kelompok 3, struktur akademik, academic_years, semester, classes, subject_teacher, student_classes, dan schedules. Kelompok keempat, data akademik, attendance untuk absensi, grades untuk nilai, dan journals untuk jurnal mengajar. Dan kelompok 5, BK_cases, BK_notes, violation, dan achievements. Ada 2 keputusan desain database yang penting. Pertama, tabel grades memiliki composite, unique, constraint, dan semestral, sehingga tidak mungkin ada duplikasi nilai untuk satu siswa di satu mata pelajaran dalam satu semester. Kedua, 26 indeks pada kolom yang sering difilter sebagai student, classes, dan semester agar MySQL tidak perlu scan seluruh tabel saat ada query filter. Selanjutnya, saya persilahkan Miftahul untuk menjelaskan konsep scalable system design. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kami menerapkan konsep scalable system design secara konkret. Ada 9 konsep utama. Yang pertama yaitu modular architecture. Dari file Docker Compose, ini terlihat dari sistem kami terdiri dari 7 service yang berjalan dalam kontainer terpisah dengan research limit explicit. Backend dibagi 13 modul independen. Setiap modul bisa dipisah menjadi microservice hanya dengan mengganti import menjadi HTTP call tanpa mengubah modul lain. Adapun konsep kedua yaitu Blanching dan horizontal scaling. Ini merupakan konfigurasi engine X kami yang terlihat upstream backend server dengan algoritma Lescon. Untuk algoritma Lescon, kami menambahkan kapasitas cukup tambahan satu baris server baru di bagian ini tanpa downtime, tanpa ubah kode aplikasi sama sekali.
Konsep ketiga yaitu Redis caching. Ini implementasi caching kami adalah fungsi get, set dengan TTL, del, dan flux. Data yang sering dibaca di change selama 5-10 menit. Hasil response time-nya itu turun dari 45 milidetik menjadi milidetik, lebih dari 20 kali lebih cepat. Dan jika Redis mati, sistem tetap berjalan karena ada graceful feedback ke database. Konsep keempat yaitu status autentikan dan RBCA. Fungsi autenticat menverifikasi JWT di setiap request. Fungsi authorize menerima daftar role yang diizinkan. Jika role pengguna tidak sesuai, langsung retur 403 forbidden karena berbasis JWT tanpa session. Backend benar-benar stateless, fondasi dari horizontal scaling. Konsep kelima yaitu database optimization, yaitu menggunakan 26 indeks, composition, unique, constraint, dan pagination di semua endpoint. Konsep keenam adalah monitoring dan observabilitas. Ketika diklik menu audit log, ini merupakan akan mencatat semua aktivitas put dan delete secara otomatis. Ditambah Prometheus untuk metrik HTTP request. Grafana untuk visualisasi, dan Wiston Longer untuk file log. Dengan kombinasi ketiganya, masalah performa bisa mendeteksi sebelum pengguna sempat melapor. Konsep ketujuh ada vertical scaling, yaitu menaikkan nilai CPUs dan melimit di Docker Compose tanpa ubah kodenya. Konsep kedelapan yaitu Docker Container, 7 service terisolation dengan Heartag dan auto restart. Konsep ke-9 ada defense in depth, yaitu helmet.js untuk security headers, rate limiter 5 percobaan login per 15 menit, dan Prisma parameteris query untuk cegah SQL injection. Untuk risiko sistem dan solusinya, database blockneck diatasi Redis caching ditambah 26 indeks. Token bocor, akses token expire 1 jam plus refreshing token relation. Redis down juga merupakan graphical feedback ke database otomatis. SQL injection yaitu Prisma permutation query secara default. Brute force login yaitu rate limiter 5 percobaan per 5 menit per IP. Single point of failure yaitu load balancer plus health check plus auto restart. Sebagai kesimpulan, sistem informasi SMA Cendekia Nusantara berhasil kami bangun dengan 22 tabel database dan 13 modul backend serta 17 halaman frontend dan yang terakhir adalah yaitu 7 service Docker. Kami berhasil menerapkan 9 konsep scalable system desain secara concurrent. Modular arsitektur, Redis caching lebih dari 20 kali lebih cepat. Stateless JWT untuk horizontal scaling, RBCA7 role, load balancing Nginx, database optimization, monitoring 3 lapis, Docker containerization, dan defense in depth. Sistem ini tidak hanya memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi dirancang untuk berkembangnya seiring bertambahnya pengguna di masa mendatang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, demikian tadi pemaparan proyek dari kelompok kami, kelompok 7. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.